Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran akidah akhlak untuk kelas 6. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah memahami sifat tanggung jawab, adil dan bijak sana dalam kehidupan sehari-hari. Oke, materi ini adalah materi tentang bagaimana berakhlak terpuji. Ibu yakin kalian sudah memahami apa itu akhlak terpuji, ya, dan di dalam bahasa Arab apa nama lain dari akhlak terpuji, yaitu akhlak mahmudah. Oke, akhlak terpuji yang pertama adalah tanggung jawab. Ya, tanggung jawab adalah melaksanakan sesuatu dengan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan. Di dalam Islam, sifat tanggung jawab disebut dengan mas'uliyah. Oke ya. Tanggung jawab di sini adalah biasanya berkaitan dengan kewajiban yang dibebankan kepada orang tersebut. Ya. Semakin tinggi kedudukan seseorang di masyarakat, maka biasanya akan semakin tinggi pula tanggung jawabnya. Contohnya misalnya seorang pemimpin negara, maka dia bertanggung jawab atas perilaku dirinya sendiri, kemudian perilaku keluarganya, perilaku saudara-saudaranya, masyarakat, dan rakyatnya. Kemudian bagaimana jika sebagai seorang pelajar? Oke. Sebagai seorang murid, memiliki kewajiban yaitu belajar. Jadi kewajiban seorang murid itu adalah belajar. Nah, ketika seorang murid itu belajar dengan tekun, berarti dia telah memiliki tanggung jawabnya dan telah bertanggung jawab atas kewajibannya. Oke. Dan sebaliknya, apabila murid itu malas dan enggan belajar, berarti telah melupakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pelajar. Macam-macam tanggung jawab. Yang pertama adalah tanggung jawab terhadap Allah dan Rasul-Nya. Oke. Seperti kita ketahui bahwa sebagai umat Islam, kita ya diwajibkan untuk menyembah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Maka tanggung jawab ya yang ada pada diri manusia ketika dia sudah akil balik sehingga wafatnya, yaitu menjalankan kewajiban agamanya, dan kewajiban berbuat baik. Ya, menjalankan tanggung jawab tersebut dengan baik, maka dia akan menerima ganjarannya berupa pahala. Sedangkan apabila dia tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai umat, sebagai seorang muslim, maka apa yang akan dia dapatkan? Maka dia akan menanggung dosa. Yang kedua adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Ya. Tanggung jawab terhadap diri sendiri berarti melakukan kebaikan-kebaikan pada diri dan menghindari aneka keburukan. Ya, contohnya misalnya ada seorang pelajar, dia akan menghadapi ujian. Oke. Nah, apa tanggung jawab yang harus dia lakukan? Ya, belajar dengan tekun agar dapat menghadapi ujian itu dengan baik. Ya. Tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajiban pada dirinya sendiri. Yang ketiga adalah tanggung jawab terhadap keluarga. Oke. Contohnya misalnya ya, seorang ayah. Seorang ayah bertanggung jawab terhadap nafkah seluruh keluarganya. Maka dia harus mencari nafkah untuk keluarganya yang halal, untuk dapat mencukupi keluarganya. Oke. Karena tiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab kepada keluarganya. Ya. Apa saja contohnya? Contohnya misalnya tanggung jawabnya dalam
menjaga nama baik keluarga tersebut. Ya. Yang ketiga, yang keempat adalah tanggung jawab terhadap lingkungan, ya, atau terhadap masyarakat. Ingat, manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak dapat berdiri sendiri. Manusia harus hidup dengan berinteraksi dengan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke. Bentuk tanggung jawab dalam masyarakat tercermin dari kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang telah disepakati bersama, ya. Jadi, ketika kita menaati peraturan, maka kita sudah bertanggung jawab terhadap lingkungan masyarakat. Oke, akhlak terpuji yang kedua adalah adil. Adil secara bahasa artinya tidak berat sebelah, sama rata, atau tidak berpihak. Sedangkan secara istilah, adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Oke. Sifat adil yang mana dalam kehidupan sehari-hari membagi sesuatu itu dengan sama rata. Ya. Seseorang yang bersifat adil akan memperlakukan seseorang dengan baik tanpa ada seorang pun yang merasa iri atau merasa dibedakan. Nah, atau orang tersebut, sosok orang yang bersikap adil itu biasanya tidak pilih kasih. Ya. Macam-macam adil di sini dibagi-bagi, ya. Yang pertama adalah adil kepada Allah. Yang dimaksud dengan adil kepada Allah yaitu dengan tidak menyekutukannya, ya, dengan tidak memohon segala sesuatunya kecuali selain kepada Allah, gitu ya. Kemudian menaati segala perintah dan menjauhi larangannya serta mensyukuri nikmat-nikmatnya. Itu adil kepada Allah. Kemudian adil dalam menetapkan hukum kepada manusia. Oke. Maksud di sini adalah sikap adil dalam menerapkan hukum kepada manusia. Misalnya adalah ketika kita bersikap adil dalam menegakkan hukum pada suatu peristiwa kejahatan, ya. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita dihadapkan dalam suatu pelaku kejahatan, ya. Disitulah dituntut keadilan dalam menetapkan hukum kepada manusia. Yang ketiga adalah adil kepada keluarga. Oke. Adil kepada keluarga maksudnya adalah tidak ada rasa pilih kasih terhadap anggota keluarga, ya. Jadi semua anggota keluarga saling menyayangi satu sama lain, ya. Tidak ada yang mendapatkan kasih sayang lebih atau tidak ada yang tidak disukai oleh salah satu anggota keluarga. Akhlak terpuji yang ketiga adalah bijaksana. Ya. Bijaksana adalah tindakan yang sesuai dengan akal pikiran, akal sehat sesuai dengan kebenaran. Ya. Maksud di sini adalah tindakan sesuai dengan pikiran. Pikirannya yang didasari dengan akal sehat. Nah, sesuai dengan kebenaran. Dalam Islam, bijaksana disebut dengan al-hikmah. Al-hikmah sendiri artinya adalah perkataan yang benar atau perkataan yang tepat. Oke. Nah, bijaksana di sini, tindakan bijaksana menuntut lebih dulu memikirkan apa alasannya, apa tujuannya, dan apa yang akan kita perbuat. Ya. Jadi orang yang bersifat bijaksana biasanya dia akan berpikir dulu gitu. Apa alasannya, kenapa demikian, atau apa tujuannya, dan setelah dia menemukan alasannya, setelah dia menemukan tujuannya, kemudian dia akan menentukan apa sih yang akan dia perbuat. Oke. Ya. Contohnya misalnya ada seorang ibu memiliki 2 orang anak, ya. Yang satu bersekolah di MTS. Nah, kalau berangkat sekolah dia menggunakan angkot, ya, harus naik angkot. Dan anak yang kedua ini masih MI. Nah, sekolahnya itu bisa dengan jalan kaki. Bagaimana sikap seorang ibu ini dianggap bijaksana adalah ketika dia memberikan uang lebih besar kepada anak yang bersekolah dengan mengendarai angkot. Nah,
ya. Jadi anak yang berangkat sekolah dengan kendaraan angkot diberi uang lebih besar, sedangkan anak yang sekolahnya jalan kaki diberi uang lebih sedikit. Itu yang dikatakan bijaksana. Kenapa? Karena uangnya sebagian itu digunakan untuk ongkos, seperti itu. Oke. Ciri-ciri orang yang bijaksana biasanya dia memiliki jiwa yang matang. Artinya adalah dia sudah dapat membedakan mana perbuatan yang baik, mana perbuatan yang buruk. Atau di dalam Islam bisa dikatakan mumayyiz, orang yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua, dia senantiasa berperilaku terpuji, ya, karena dia dapat membedakan tadi. Yang ketiga adalah dapat memisahkan yang hak dan yang batil. Ya. Mana mana yang sudah menjadi hak seseorang dan mana yang tidak. Ya. Itu ciri-ciri bersikap bijaksana. Oke, yang terakhir adalah contoh-contoh sikap tanggung jawab, adil, dan bijaksana. Yang pertama tanggung jawab, ya. Yang contoh sikap tanggung jawab diantaranya membantu meringankan pekerjaan seorang, ya, dengan tangan. Yang kedua melaksanakan kewajiban dimanapun, dan yang ketiga adalah mengikuti norma-norma. Ya. Untuk sikap yang selanjutnya adalah adil. Orang yang adil biasanya akan memenuhi hak seseorang, kemudian menjunjung kebenaran dan tidak pilih kasih. Sedangkan bijaksana, ya, orang yang bijaksana biasanya berpikir dulu sebelum bertindak. Kemudian orang yang bijaksana akan menasihati seseorang yang berbuat salah. Yang terakhir, orang yang memiliki sifat bijaksana adalah orang yang pembawaannya tenang dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, di antara ketiga sifat ini, sifat bijaksana adalah sifat yang terakhir, artinya seseorang dapat bersikap bijaksana ketika dia telah memiliki rasa tanggung jawab dan memiliki rasa adil, maka dia akan bersikap bijaksana. Oke. Ya, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan juga untuk ibu sendiri. Tetaplah berada di rumah, belajar dengan giat, perdalam materinya dengan banyak membaca buku atau mencari sumber-sumber lain, ya. Bisa kalian dapatkan dari Google atau dari buku-buku lain agar menambah pengetahuan kalian tentang materi yang sudah ibu jelaskan, ya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. Tetaplah bahagia.